Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yuliana Prasanti dengan NIM 2120457 akan memaparkan materi mengenai penyajian data. Ada 3 jenis penyajian data. Yang pertama diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Untuk yang pertama, diagram batang. Definisi dari diagram batang adalah diagram yang berbentuk persegi panjang. Biasa digunakan untuk menunjukkan tren naik turunnya sebuah kelompok data dari waktu ke waktu. Selain bisa digunakan untuk menunjukkan satu kategori data, diagram batang juga bisa digunakan untuk membandingkan lebih dari satu kategori data sekaligus. Untuk membuat diagram batang menggunakan Excel ada 3 cara. 1. Blok data yang akan dibuat diagram batangnya, lalu klik Insert, kemudian pilih kolom. Yang terakhir pilih model diagram batang yang diinginkan. Ini adalah demonstrasi membuat diagram batang menggunakan Excel. Untuk yang pertama adalah blok datanya. Yang kedua pilih Insert, lalu pilih kolom. Di sini kan ada berbagai diagram batang, kita pilih salah satu. Nah, sudah muncul diagram batangnya. Karena judulnya belum sesuai, kita ganti. Jumlah siswa sekolah Jalan. Nah, sudah. Untuk menambahkan keterangan di bawah dan di sampingnya, kita gunakan Add Chart Element. Kita pilih Axis Title, lalu pilih Primary Horizontal untuk yang di bawah, sedangkan Primary Vertical untuk yang di samping. Kita gunakan keduanya. Untuk yang di bawah kita ganti jenjang sekolah. Untuk yang di samping kita ganti jumlah siswa. Nah, sudah selesai untuk yang diagram batangnya. Untuk yang kedua, diagram garis. Definisi dari diagram garis adalah diagram yang digambarkan sebagai garis lurus yang menghubungkan antara data satu dan lainnya. Biasanya digunakan untuk menyajikan data dengan tren tertentu, seperti penurunan dan kenaikan suatu kelompok dalam jenjang waktu tertentu. Untuk membuat diagram garis menggunakan Excel ada 3 cara. Yang pertama, blok data yang akan dibuat diagram garisnya. Lalu klik Insert, kemudian pilih Line. Selanjutnya pilih model diagram garis yang diinginkan. Untuk demonstrasi membuat diagram garis menggunakan Excel, yakni sebagai berikut. Yang pertama, blok datanya, lalu pilih Insert. Kemudian pilih Line. Di sini kan diagram garisnya ada banyak. Pilih salah satu. Misal ini. Nah, sudah muncul untuk diagram garisnya. Di sini kan judulnya belum sesuai, kita ganti. Jumlah siswa sekolah Jalan. Nah, untuk menambahkan keterangan di bawah dan di sampingnya sama. Kita pilih Add Chart Element. Kita pilih Axis Title. Di sini ada 2, yakni Primary Horizontal untuk yang di bawah dan Primary Vertical untuk yang di samping. Kita gunakan keduanya. Di sini kita ganti jenjang sekolah. Yang di samping kita ganti jumlah siswa. Nah, sudah selesai untuk yang diagram garisnya. Yang ketiga, diagram lingkaran. Definisi dari diagram lingkaran adalah data yang disajikan dalam bentuk lingkaran. Biasanya digunakan untuk menunjukkan gambaran perbandingan banyaknya tiap kategori.
Nah, di sini perhitungan diagram lingkaran itu ada dua. Yang pertama, diagram lingkaran derajat. Untuk menghitung besar sudutnya, yakni frekuensi dibagi jumlah data dikali 360 derajat. Untuk yang kedua, diagram lingkaran persen. Untuk menghitung besar persentasenya, yakni frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Nah, untuk membuat diagram lingkaran menggunakan Excel, ada 3 cara, yakni blok data yang akan dibuat diagram lingkarannya, klik Insert, kemudian pilih File, lalu pilih model diagram lingkaran yang diinginkan. Untuk demonstrasi membuat diagram lingkaran menggunakan Excel, yakni sebagai berikut. Yang pertama, blok datanya, lalu pilih Insert, pilih File. Nah, di sini kan diagram lingkaran ada banyak ya. Pilih salah satu, misal ini. Nah, sudah muncul diagram lingkarannya. Nah, untuk judulnya kan belum sesuai, kita ganti. Jumlah siswa sekolah Jamal. Nah, untuk menambahkan keterangan yang ada dalam diagram lingkaran, kita pilih Add Element. Lalu kita pilih Data Label. Di sini kan data labelnya ada banyak, kita pilih salah satu. Misal ini. Nah, untuk mengganti tampilannya, kita coba ganti dengan cat title. Bisa juga dengan menggunakan quick layout. Nah, jika ini digunakan untuk menunjukkan jumlah siswanya secara real, kalau untuk ini digunakan untuk menunjukkan data secara persentase. Nah, tadi karena judulnya tidak sesuai, maka kita ganti. Nah, untuk diagram lingkarannya sudah selesai. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.